Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Intan Puspita dengan NIM 206151126 dari kelas 3D Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah buku atau lebih tepatnya novel yang berjudul Kata karya Rintik Seduh. Novel ini diterbitkan oleh penerbit Gagas Media pada tahun 2018 dengan nomor ISBN yaitu 97897893224. Novel ini berharga Rp99.000 di Pulau Jawa. Novel ini bercerita tentang Binta Dinaskara atau yang biasa dipanggil Binta, yaitu mahasiswi jurusan ilmu komunikasi. Binta hidup bersama ibunya yang menderita penyakit skizofrenia, dan Binta itu hanya memiliki satu orang sahabat yang bernama Cahyo. Cahyo sering sekali membantu Binta agar Binta bisa bergaul dengan orang lain, tapi Binta menolak bantuan dari Cahyo. Singkat cerita, Cahyo itu memiliki senior yang bernama Nugraha atau biasa disebut dengan Nuk. Nuk merupakan mahasiswa jurusan arsitektur. Nuk itu merasa kagum dengan seorang Binta karena Nuk merupakan mahasiswa yang terkenal di kampusnya, dan Nuk merupakan mahasiswa tampan yang memiliki banyak penggemar. Tetapi Binta tidak mengenal Nuk sama sekali karena Binta merupakan orang yang antisosial. Lalu Nuk mencoba mendekati Binta dengan berbagai cara. Walaupun Binta selalu jutek atau ketus menanggapi seorang Nuk, tapi Nuk tidak berhenti sampai di situ. Nuk tidak menyerah dan Nuk selalu berusaha untuk mendekati Binta, dan sampai akhirnya Binta mau berteman dengan Nuk, walaupun itu dengan proses yang panjang. Dan singkat cerita, Binta itu tidak mau diajak pacaran oleh Nuk karena Nuk menyukai Binta, dan lama-kelamaan Nuk mencintai Binta. Binta masih terjebak dalam masa lalunya, yaitu dengan Biru. Biru merupakan teman kecil Binta yang sekarang itu menghilang entah kemana. Tetapi Binta masih menyukai Biru sampai sekarang. Biru itu merupakan satu-satunya orang yang membuat Binta jatuh cinta, karena Binta itu kan tidak percaya dengan yang namanya cinta, karena cinta pertamanya yaitu ayahnya sendiri sudah mematahkan cinta itu. Maka Biru adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Binta takluk. Namun Biru meninggalkan Binta begitu saja, dan Binta tidak tahu di mana keberadaan Biru sampai sekarang. Biru suka berpindah-pindah tempat dan suka berkelana, tidak suka menetap dalam satu tempat. Binta sangat mencintai Biru hingga pada suatu saat Cahyo memberikan tiket kepada Binta untuk pergi ke Banda Neira dan menemui Biru. Di sana Biru menjemput Binta di bandara. Tidak bisa dipungkiri, Binta sangat senang melihat Biru lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Binta sangat menikmati waktu bermainnya dengan Biru lagi. Tetapi Biru telah diberitahu oleh Cahyo bahwa ada seorang laki-laki, yaitu Nuk, yang menyukai Binta. Dan Biru itu tidak mau egois dan tidak ingin membuat Binta semakin sedih dan semakin bingung, karena Biru sendiri yang belum bisa membahagiakan Binta, karena Biru kan belum
memiliki pekerjaan tetap, dan Biru masih suka berkelana kesana kemari seperti itu. Lalu Biru memberitahu Binta untuk bisa melangkah ke depan dan melupakan Biru. Namun Binta tidak mau dan tidak ingin semudah itu melupakan Biru dari hidupnya. Binta tetap kekeh untuk menunggu Biru. Namun Biru meyakinkan Binta bahwa Nuk adalah orang yang tepat untuk Binta. Namun Binta tetap bersikukuh bahwa yang tepat untuknya adalah Biru. Lalu singkat cerita, Biru mengajak Binta untuk pergi ke Ambon bersamanya dan juga Mama Binta. Dan Binta pun menyetujuinya. Dan pada saat itu juga Nuk akan pergi ke Australia untuk melanjutkan studinya. Terlambat menyadari perasaannya sendiri, akhirnya Nuk telah pergi dan Binta sangat menyesalinya karena Binta terlambat menyadari perasaannya kepada Nuk. Lalu sopir Nuk membawakan kotak kesabaran yang di situ terdapat tulisan bahwa Binta harus membuka setiap surat itu satu hari hanya satu surat. Dan 2 tahun berlalu, akhirnya saat Binta membuka surat yang terakhir dan Nuk pun datang menemui Binta. Lalu Nuk dan Binta saling memecahkan kerinduan dengan berpelukan, dan di sana mulailah si Binta mengungkapkan perasaannya dan Nuk pun mengungkapkan perasaannya, dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah dan hidup bahagia. Lalu mereka berdua dikaruniai seorang putri yang cantik, dan pada saat itu Biru juga sudah mendapatkan kehidupannya yang baru, dan Biru pun menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi miliknya, yang puisi tersebut berisi mengenai Binta. Kelebihan buku ini adalah buku ini itu tidak bisa ditebak ya alur ceritanya, sulit ditebak alur ceritanya, dan pembaca itu dibuat bingung dengan emosinya sendiri, dan dibuat pokoknya emosinya itu tidak terkendali gitu ya. Awalnya senang, bingung, kesal, marah, sedih, juga ada, pokoknya campur aduk perasaan pembaca di sini. Lalu yang saya sukai dari buku ini adalah cover dari buku ini yang warnanya itu sangat menarik, karena ini itu tentang senja dan ada 2 orang, yaitu sepasang laki-laki dan perempuan itu. Dan di sini tuh ada satu ungkapan dari Binta yang saya sukai, yaitu akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta tanpa sebab, tanpa alasan, juga tanpa pertanyaan. Akan ada satu orang yang membuatmu belajar bahwa cinta bisa datang di waktu yang lama, di waktu yang singkat, juga di waktu cepat. Nugraha mengajarkanku bahwa cinta tak melulu tentang seseorang yang kita inginkan. Cinta butuh lebih dari itu. Cinta adalah tentang seseorang yang kita butuhkan. Biru juga mengajarkanku sesuatu tentang 2 pendaki yang cuma mendaki sampai puncak gunung, tapi tak bisa pulang bersama. Cinta tak perlu memiliki, karena ujung dari rasa sayang bukan kepemilikan, tapi keikhlasan. Aku yakin Biru akan mendapatkan cintanya kembali, bukan dariku, melainkan orang lain, atau dari samudra luas beserta lautan biru yang tak akan pernah membuatnya sendiri. Jakarta, di hari-hari yang baru bersama Nugraha, Binta Dineskara Praradita. Dan itulah review dari buku atau novel yang berjudul Kata karya Rintik Seduh. Dan untuk penutupnya saya memberikan penilaian 80 dari 100 untuk buku ini, karena masih ada beberapa kekurangan di buku ini, yaitu kata-katanya yang berbelit-belit itu yang agak kurang dari buku ini. Selebihnya bagus.
Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata dan pengucapan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.